يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang keberkahan sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam video ini Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus juga memberikan dua ijazah, yaitu ijazah sholawat miftah dan zikir rezeki. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Hidup ini sebetulnya gampang, cuman seringkali kita ini jadi manusia ngeyel. Ya, hidup ini gampang tapi suka ngeyel. Akibatnya hidupnya jadi ruwet. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ngajari. Kula badhe tanglet, saya, Anda, kita semua ini yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Gak ada pencipta kecuali Allah. Yang menciptakan kita Allah. Contoh, rebana itu dibuat sama tukang rebana. Maka tukang rebana, pengrajin rebana buat aturan. Kalau rebananya pengen bagus, yang rajin-rajin dijemur. Betul atau betul? Kalau rebananya pengen bagus, jangan ditaruh di tempat yang lembab. Betul atau betul? Nah, kalau penabuh rebana ngeyel, udah dikasih tahu rebananya suruh jemur, jangan ditaruh di tempat yang lembab, justru dia simpan di tempat yang lembab, gak pernah dijemur. Akhirnya rebananya melempem. Betul atau betul? Ditabuh tuh suaranya jelek, gak bisa bagus. Penabuh rebana kemudian mengatakan rebananya jelek. Rebananya jelek. Padahal yang salah dia. Yang salah dia. Dalam kehidupan Bapak Ibu kita ini seringkali mengatakan urip ki kok kaya ngene piye? Urip kok kaya ngene piye? Hidup kok seperti ini ya? Bagaimana ini? Hidup kok seperti ini? Bagaimana ini? Jangan salahkan kehidupan, tapi coba nanya, kita ini nurut tidak sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat saya, yang membuat jenengan, yang membuat kita semua, yang menciptakan segala-galanya. Kalau nurut mesti hidupnya enak, kalau nggak nurut mesti ruwet. Itu jaminan ya. Kalau mau hidupnya enak ya nurut, kalau nggak mau enak hidupnya ya silahkan ngeyel, nanti akan ruwet. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kirim ciptaan yang terbaik, makhluk yang terbaik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjelaskan kepada saya, kepada antum semua, jenengan sedanten, dijelaskan coroni urip, cara hidup seperti apa.
Nah, hidup itu kan mulai melek sampai merem. Ya, cuman itu ya. Hidup itu kan dimulai melek, nanti akhirnya merem. Dari awal melek sampai merem gak melek. Ya, ada yang merem gak melek. Yaitu pindah ke alam kubur. Tapi ya jangan sekarang. Ya, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Mugi-mugi jenengan melampah. Rien kula nyusul. Saya punya semangat umur yang panjang. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia di antara kalian yang umurnya paling panjang dan amalnya paling baik. Jadi saya ya pengen dia tua umur. Makanya saya heran kalau ada orang bilang kok, wah, urip kayak gini, we becek mati. Nah, kamu kira nanti kalau kamu mati meninggal dunia terus di alam sana kamu udah hebat, udah oke gitu ya? Ya tergantung amal solehnya seperti apa. Nah, untuk hidup ini melek sampai merem. Ternyata mulai dari buka mata sampai tutup mata, semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, cara melek. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, buat kalian semua, dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh yang terbaik. Buat orang-orang yang cari Allah, yang mengharapkan Allah, dan orang-orang yang mengharapkan akhirat, serta orang-orang kalau zikir-zikirnya banyak. Nah, kalau yang zikirnya siti, kemudian pengennya dunya, ya mesti contohnya bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, contohnya yang lain. Tapi kalau memang pengen hidupnya itu akhirat, ketemu Gusti Allah, diridhai Gusti Allah, di surga hidupnya enak, gak masuk neraka, ya pengen, maka syaratnya zikirnya banyak, terus nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah melek. Nah, zaman sekarang ini buka mata bukan baca doa, buka mata update status. Hadir boten lari ini pun ini. Ya, buka mata update status. Alhamdulillah tahajud time. Waktu tahajud, update status. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah ngajari SAW, kamu kalau bangun malam update status, nggak ada. Yang ada begitu melek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, ibu-ibu itu apal doa ini, ngajari anaknya, tapi nggak pernah praktek. Kadang-kadang tuh, ya ibu-ibu, ya insya Allah yang ngamalkan. Tapi yang nggak ngamalkan ya insya Allah ya ada. Kalau ibunya saja enggak, apalagi bapaknya. Kalau suaminya, kalau istrinya enggak, apalagi suaminya, kita ini loh. Coba kalau bangun tidur buka anak, ayo nak bangun, baca doa, doanya dibaca, ayo alhamdulillah, anaknya suruh ucap alhamdulillah. Padahal tadi bapaknya waktu melek update status. Bahkan cari ada video TikTok yang terbaru enggak? Cari yang seperti itu. Lihat WhatsApp-nya, langsung dibuka HP-nya, lihat WhatsApp-nya. Wah, ada kiriman apa dari grup. Di grup ada kiriman apa. Melek motor kok golek berita loh. Masya Allah. Jadi bangun tidur itu yang ada ngotorin pikiran. Bangun tidur yang ada bebani pikiran. Padahal Kanjeng Nabi SAW sudah ngasih contoh. Urip ki melek, syukuro. Jadi yang dipikir enak-enak. Alhamdulillah, nomor 1 urip. Iya, coba kalau jenengan bangun tidur nggak bisa melek, pripun? Ya wassalamualaikum. Walaupun rumahnya 7 lantai, walaupun rumahnya 200 hektar, melek mato gak bisa melek kan ya naudzubillah min dzalik. Hartanya milik ahli waris. Badannya nggak ada yang lama-lama deketin. Sehebat apapun orangnya itu, namanya istri suruh kumpul jenazah 20 hari mikir, keendang dikubur. Tolong segera dikubur. Kan mikir kalau lama-lama. Nah ini kita bisa buka mata. Berarti urip. Kan ya alhamdulillah. Nah untuk hidup itu kan orang bayar berapapun mau. Buktinya yang di rumah sakit itu. Semoga Allah menyehatkan semua yang sakit. Amin. Dan sehatnya untuk taat pada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tidak diuji dengan sakit yang serupa dan penyakit apapun. Amin. Allahumma amin. Nah ini orang yang sakit di rumah sakit rela jual sawah.
rela jual mobil, rela jual yang bisa dijual. Biar apa? Biar sehat, biar hidup. Betul nggak betul? Lah kalau saya bangun tidur, melek, urip, berarti murah nopo larang? Mahal. Bangun tidur bisa hidup berarti mahalnya luar biasa. Bayar berapa itu sama Allah Ta'ala dikasih hidup? Lah ucap alhamdulillah kok gak gelem. Niru Kanjeng Nabi tidak mau. Rasul ngajari, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kalian. Segala puji syukur bagi Allah yang menghidupkan kami setelah tadi kami dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala dan nanti kami akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Janjinya Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur pasti ditambah. Alhamdulillah, urip aku. Pertanyaan, tadi pagi waktu bangun tidur krasa ngaten mboten? Mboten kraos ya. Persis wedhus. Mohon maaf, ini saya lagi ngomongkan diri saya sendiri, bukan jenengan. Kita ini persis wedhus. Wedhus ki melek moto ya, mbek. Mbek kan gitu. Lah kita ini bangun tidur ya begitu. Gak ada bangun tidur rasa seneng. Alhamdulillah, urip, aku urip loh ya. Urip bro. Coba update statusnya gitu. Alhamdulillah, urip bro gitu ya. Itu kan ya rodok keren gitu ya. Ini namanya orang yang punya rasa seneng bisa hidup. Yang kedua dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur, jangan langsung lari ke kamar mandi, ke toilet. Jangan. Gak ada ajaran Kanjeng Nabi SAW bangun tidur langsung ke toilet, gak ada. Makanya banyak orang yang akhirnya jatuh di toilet. Betul atau betul? Kepleset sebelum sampai di toilet. Betul atau betul? Kenapa? Karena Nabi ngajari bangun tidur, duduk dulu. Duduk, alhamdulillah. Ya, zikir dulu. Alhamdulillah. Ingat Allah dulu. Setelah seluruh peredaran darah ini mengalir sekujur tubuh, baru pergi ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, suruh baca doa lagi. Masuk dengan kaki kiri, baca doanya. Sampai dalam kamar mandi, jangan asal tangan dicemplungkan bak mandi. Gak boleh oleh Nabi SAW. Tangan tidak boleh dimasukkan langsung ke bak mandi. Kenapa? Karena kamu tadi tidak tahu tangan tidurnya di mana. Kadang-kadang tidur sama sepuranipun kang kata ute-ute upil tidurnya. Belum lagi tangannya ini pegang-pegang yang naudzubillah min dzalik. Nah, itu kalau kamar mandi umum sak desa, kemudian masuk langsung cemplung, bekas sih sak desa. Kalau itu kamar mandi umum satu rumah, ini kotoran tadi masuk ke dalam bak mandi. Satu enggak sopan, dua enggak sehat, tidak bersih. An-nadzafatu minal iman. Jadi kalau dilihat ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW lengkap semuanya. Urusan apapun semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal niru. Gampang nopo mboten? Niru itu gampang atau susah? Gampang, mau udah ada contohnya tinggal niru. Tapi nyatanya kita suruh niru, ngeyel nopo niru? Ngeyel. Ya, termasuk diantaranya diajari kalau pagi baca sholawat 10 kali. Kalau sore baca sholawat 10 kali. Saya itu kalau pagi nagih anak-anak saya. Sholawat pagi mana? Sudah belum? Sholawat pagi, sholawat pagi. Kalau sore ya tak ingatkan sholawat sore, sholawat sore, sholawat sore mana? Sholawat sore, sholawat pagi, sholawat sore, sholawat pagi, sholawat sore. Lah orang zaman sekarang dah ayo tangi sekolah online, ayo tangi sekolah online. Masya Allah, sekolah online opiak. Tapi sholawat nggak disuarakan oleh orang tua. Akibatnya apa? Anaknya nggak kenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanya, sholawat itu apa? Saya ini umur 46 tahun masih dapat pesan di WhatsApp. Pesan di WhatsApp dari masyarakat yang belum paham. Sholawat itu apa, Bin? Sholawat itu apa? Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak paham sholawat itu apa. Padahal kalau kita ini udah baca sholawat, sering baca sholawat, jaminan selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, siapa sholawat pagi 10, sholawat sore 10, pasti dapat syafaatku. Gampang tuh ya. Rasul gak nyuruh kita sholawat 1000, gak nyuruh 2000, standar minimal 10. Tapi yo kebangetan.
Kalau kita cuma pegang itu aja ya kebangetan. Itu standar minimal 10 pagi, 10 sore. Alhamdulillah di Indonesia kan masyarakatnya kita ini doyan sholawat. Didik-didik sholawat. Dikit-dikit sholawat. Mau azan dia sholawat. Ya, mau azan itu sholawatan dulu. Baru azan. Mau qomat, sholawat. Baru qomat. Semua diawali dengan sholawat. Alhamdulillah di negara kita. Cuman ini kalau enggak kita ajarkan ke anak-anak kita, bisa hilang. Kebiasaan bapaknya ini bisa hilang. Padahal berkat sholawat itu semua akan mudah didapat. Berkat sholawat semua mudah didapat. Kenapa? Karena sholawat ini amal yang menjadikan Allah mau nyolawatin kita. Siapa yang sholawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Saya mau ngasih contoh yang praktek saja. Mugi-mugi saya bisa praktek dengan sakit praktek. Amin ya. Dikatakan siapa yang waktunya habis untuk sholawat terus sampai nggak sempat dungo, nggak sempat minta, waktunya habis sholawat terus, maka Rasul menyatakan kalau begitu yang jadi pengenmu dikasih sama Allah, dosa-dosamu diampuni Allah. 2 ya. Tukfahammu wa yughfar laka dzanbuk atau kama qala sallallahu. Yang kamu inginkan dikasih, dosa-dosamu dihapus. Syaratnya 1, sholawat terus. Ya sholawat terus. Sekarang coba dicek. Contoh para kiai, para habaib, ulama-ulama yang istiqomah di jalan amal soleh. Coba ditinggali. 1 wajahnya. Fotonya para habaib dan para kiai itu ya bukan fotonya artis-artis yang pakai di make up macam-macam. Wajah apa adanya. Betul ya? Apalagi zaman dulu. Seadanya kamera jepret. Sekarang kamera ini tergantung merek handphone. Semakin oke handphonenya, semakin ganteng wajahnya. Betul tuh. Ya, semakin oke handphonenya, semakin cantik wajahnya. Makanya jangan pernah percaya kepada tampilan wajah-wajah yang ada di profile picture, di WhatsApp, di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Kenapa? Itu akibat proses ya dari pengetahuan pakai ilmu namanya aplikasi. Begitu ketemu yang asli tertipu oleh aplikasi, kaget setengah mati. Jebulane wel era-era. Ya, jerawatnya banyak tapi enggak kelihatan. Tertipu oleh aplikasi. Nah, ikhwani rahimakumullah. Para kiai, para habaib kalau kita lihat fotonya biasa-biasa saja. Tapi semakin dilihat semakin asik tuh enggak asik? Asik. Aduh. Kok aneh loh. Tak sawang tambah tentrem mati. Tambah enak. Semakin dilihat semakin enak. Ada apa? Jawabannya sederhana. Lalu hidupnya sholawat terus. Kesana sholawat, kesini sholawat. Sholawat terus. Nah karena sholawat terus, disolawati sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih rahmat sama Allah Taala. Wajah yang dapat rahmat beda dengan wajah yang nggak dapat rahmat. Gimana caranya biar dapat rahmat? Cara yang paling gampang, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Sholawatnya gimana? Sakarepmu. Sementing asal ngucap sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawat salam. Salawat dan salam. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah, salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Salawat salam sakarepmu. Sementing ngucap salawat. Orang yang rajin salawat itu dijamin dapat syafaat. Lah artinya syafaat itu apa? Nah ini yang mau saya jelaskan singkat padat. Mugi-mugi manfaat. Amin. Syafaat itu artinya pertolongan. Nah itu juga artinya pertolongan. Bahasa Arab itu syafaat sama i'anah beda. I'anah itu pertolongan. Kalau syafaat itu seseorang yang menggunakan kekuatannya yang dimiliki, posisi yang dimiliki
memperjuangkan apa yang kita inginkan. Itu namanya syafaat. Contoh, saya dekat sama Pak RT. Jenengan butuh tanda tangan Pak RT untuk nikah, ngurus surat nikah. Butuh tanda tangan Pak RT. Tapi Pak RT ditemui kok susah, nggak ketemu-ketemu terus. Tahu saya dekat sama Pak RT, jenengan ngomong, "Mbok tulung aku. Ben iso ketemu Pak RT gampang, terus langsung dados tanda tangan. Tolong saya ditulungi." Maka saya ngomong sama Pak RT, tolong tuh tetangga saya butuh tanda tangan. Gimana caranya biar cepat? Pak RT ngomong, ya sudah, ya Habib, bawa sini kertasnya, tinggal saja nanti saya tanda tangani. Saya yang ngomong begini sama Pak RT, saya namanya lagi memberikan syafaat kepada tetangga saya yang butuh tanda tangan. Itu namanya syafaat. Modalnya tonggo saya cuma ngomong tulung. Betul ya? Tulung. Terus yang capek siapa? Pak RT-nya enggak tanda tangan. Sing marani Pak RT. Saya yang capek-capek, lelah-lelah, berjuang agar hajatmu butuh tanda tangan beres. Nah, saya yang memperjuangkan kebutuhanmu, itu namanya lagi memberikan syafaat. Jelas? Nah, sekarang saya butuh selamat di kuburan. Lah kalau dihitung amal saya kok nggak cukup, maka saya butuh syafaat Kanjeng Nabi SAW untuk ngomongi malaikat. Malaikat tolong yang satu ini jangan disiksa. Lah kalau yang ngomongi Kanjeng Nabi SAW, malaikat sudah diperintah apapun kata Kanjeng Nabi turuti. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita pengen selamat di kubur, caranya gimana? Gampang, minta tolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar nanti menjamin kita tidak disiksa malaikat. Berarti kita harus kontak Nabi Muhammad SAW. Kita rayu Nabi Muhammad SAW biar kenal sama kita, paham sama kita, sehingga kalau kita butuh apapun, Kanjeng Nabi yang nanti minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasul menyatakan yashfa'u yaumal qiyamah salat. Nanti di hari kiamat, waktu ruwetnya segala sesuatu, ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama ya al-anbiya, yang kedua al-ulama, ya, yang ketiga asy-syuhada. Nomor 1 para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul, syafaat terbesar milik Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama. Dari seluruh ulama, syafaat terbesar ulamanya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu para syuhada. Lah kalau di akhirat saja ruwet para nabi, ulama, syuhada diizinkan memberikan syafaat, apalagi cuman urusan dunia. Paham? Kalau akhirat saja susah ditulungi, apalagi cuman urusan dunia. Maka untuk urusan dunia, kalau kita dapat syafaat Kanjeng Nabi SAW, selesai, beres, semuanya gampang. Kalau dapat syafaat Nabi, lah terus gimana biar Nabi berkenan memberikan syafaatnya segera kepada kita? Gak masuk antrian yang paling belakang. Yuk sholawatnya yang banyak. Sebab Nabi bersabda SAW, aqrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Kama qala SAW. Di antara kalian semua kelak di hari kiamat, yang paling dekat sama aku adalah yang paling banyak sholawatnya. Terus jenengan semua ini sama saya, sama warga Jogja, warga Solo, nanti di hari kiamat antri pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Antri berdasarkan urutannya. Itu nanti yang paling dekat sama Nabi, yang dipanggil itu sesuai banyak sholawatnya. Yang satu hari sholawatnya 10.000 kali, ya itu sop-sop depan. Yang satu hari sholawatnya 10 kali, ya monggo jenengan tanwingking rien, ya sesuai prestasi masing-masing. Semakin banyak sholawatnya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijamin oleh Nabi, siapa yang bagus akhlaknya, paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang banyak sholawat, akhlaknya akan bagus. Itu udah pasti. Siapa yang banyak sholawat, akhlaknya pasti bagus. Sebab Nabi SAW menjamin, siapa yang akhlaknya bagus, dia paling dekat dengan aku. Siapa yang paling banyak sholawat, dia paling dekat dengan aku. Digabungkan dua hadis ini, berarti yang dekat dengan Nabi, dia yang sholawatnya banyak, yang akhlaknya bagus. Dan itulah jaminan siapa rajin sholawat, akhlaknya akan jadi bagus.
Nah, pertanyaannya, kok bisa sholawat ini terus jadi kita dikenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah kita bersyukur ada teknologi handphone dan WhatsApp. Ini membantu saya untuk menjelaskan dengan mudah. WhatsApp, saya ambil contoh WhatsApp. Handphone saya, contoh Mas itu, handphone. Nah, ini handphone ya. Nah, ini handphone ini kalau saya udah simpen nomor di sini. Saya simpen nomor misalnya 1000 nomor. Nomor jenengan-jenengan ada 1000. Saya simpen. Terus jenengan kok kirim WhatsApp ke saya. Muncul enggak namanya? Muncul kan? Anton, Abdullah, Ali, Sulaiman. Saya cari nama Sulaiman itu sekarang udah longkok. Jarang orang ngasih nama Sulaiman sekarang. Iya, betul atau betul? Jarang terdengar Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu kan gak kurang sugih. Katanya pengen punya anak yang sugih, tapi ngasih nama Sulaiman kaboten. Sulaiman gitu ya. Orang Sulaiman banyak enggak pakai nama Sulaiman? Kan dia mirip-mirip gitu kan ya sebutannya. Nah, itu di area makam Nabi Muhammad SAW, Allah tugaskan malaikat khusus. Allah tugaskan malaikat khusus. Yang malaikatnya itu dikasih, kalau saya punya handphone, malaikatnya mirip entah teknologinya apa, teknologi langit ya, dibawa malaikat, isinya itu daftar nama seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam dan sampai hari kiamat. Sudah ada di tangan malaikat. Wih, database yang luar biasa ini. Ya, Peduli Lindungi kalah. Ini database malaikat loh. Nama dan track GPS-nya itu nggak pakai sinyal lemot, nggak ada. Nggak bisa diotak-atik ini, daftar malaikat. Jadi, begitu ada yang bergerak bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ini baru mengucap Allahumma sholli, kan mulutnya yang telat. Kalau hatinya kan sudah ya. Kan mulut itu kan kalah sama hati. Hatinya udah sholawat, mulutnya telat. Mulutnya baru Allahumma. Itu di catatannya malaikat langsung klunting. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan anaknya Fulan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di sini, jam sekian, datanya lengkap. Malaikatnya ngomong ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ada di Jogja. Dia lagi bersolawat padamu sebanyak sekian. Itu laporannya lengkap. Terus Kanjeng Nabi jawab, untuknya juga solawat dan salamku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita satu hari solawat 1000 kali, berarti satu hari kita dilaporkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau satu hari dilaporkan Kanjeng Nabi 1000 kali, istiqomah kita 1 tahun solawat terus. Gak usah bingung hajat dunia. Belum sempat mikir keturutan. Kenapa? Kanjeng Nabi siap ngasih syafaat. Siap ngasih syafaat. Makanya para kiai kalau dilihat, jenengan nate mireng solawat nariyah. Solawat nariyah. Solawat munjiah. Dulu para kiai itu kalau ada santri punya hajat, gak repot-repot. Nariyah 4444 kali baca. Tapi santri dulu loh ya, santri dulu. Sendiko dawuh kiai. Santri sekarang nawar. Kiai, niki kontan apa kredit? Masya Allah. Maksud saya ini sekali duduk selesai atau bisa diangsur? Atau bisa diangsur? Kiainya ya rodok, Habibnya sama kiainya ngeluh. Santri zaman saiki dikai sing gampang loh, solawat gampang timbang ruwet ya, duduk loh ya, gak keliling kemana-mana loh, bukan disuruh miber ngalor ngidul ngitan ngulon, kamu duduk solawat nariyah baca, ijek nawar kontan apa kredit, sakit diangsur boten, Masya Allah. Solawat ditawar, sinten niku, orangnya hadir enggak? Ngaku oh. Masih ditawar. Bisa diangsur enggak? Nah, untungnya kan ya para habaib dan para kiai itu mengikuti perkembangan zaman. Karena zamannya zaman angsuran. Solawatnya pun boleh diangsur, ya wes angsuran. Ya. Tapi ada tanda bintang kecil di bawah, kadang nggak disebutkan hajatmu ya diangsur. Pengen beli mobil, solawat nariyah, dibaca nariyah, bacanya diangsur. Allah kasih juga diangsur untuk banese. Karena ya lumayan. Dapat kuncinya dulu, lumayan. Kok nggak dapat? Oh, salah awakmu. Kunci sudah dikirim orang buang anggap. Lah kok kunci dulu yang dikirim? Lah kan kamu angsur. Ya datangnya juga hajatnya berangsur.
Tapi beda orang dulu, suruh sholawat nariyah 4.444 kali, itu duduk di rumah tidak akan pergi sebelum selesai. Dan setelah itu ya wujud, kabul, selesai. Nah kita coba disuruh sholawat nariyah 4.444 kali, jawabannya apa? Yai, ada nggak sholawat yang lain yang lebih mudah? Ditawar. Model santri zaman sekarang, Kiai Habib ditawar, amal soleh ditawar. Ya udah munjiah. Berapa kali Kiai munjiah? 1000 kali. Wah, roto enteng. Bunyi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taghfir lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa nabiya indaka al darajat wa tuballighuna ba'dal ghaibi min jamil khairat fil hayati wa badal ramat. Yai, kok tuh Yai? Versi yang pendek lagi ada ndak ya? Ditawar lagi. Hadir enggak orangnya ini? Sudah dikasih sholawat nariyah 4.444 kali, nawar lagi. Yang lainnya yang jumlahnya lebih pendek ada apa? Munjiah. Bunyinya gini, kedawan ya. Yang lebih pendek ada. Nah, ini orang-orang model begini pantas hidupnya susah. Kenapa? Keset. Pantas hidupnya susah kita ini. Kenapa? Males. Kenapa yang lain kok hidupnya enak? Karena nggak males. Ini udah dikasih yang gampang, malesnya luar biasa. Siapa? Kita. Makanya kita rubah. Yuk, kalau diajari para kiai, munjiah, lakoni. Nariyah, lakoni. Seperti orang dulu tuh. Orang dulu tuh tirakatnya luar biasa. Saya masih menangi Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu Pacitan. Pernah dengar kan? Mbah Umar Syahid rahimahullah, Mbah Umar Tumbu panggilannya itu ya. Mbah Umar Tumbu. Disebut Mbah Umar Tumbu karena beliau itu berhasil membangun sekian ya, masjid di setiap desa yang didatangi dengan jualan tumbu. Jualan tumbu, buat sendiri tumbu, dijual. Karena beliau jualan tumbu, bangun masjid, lama-lama ada yang bantu. Setiap desa rampung satu masjid, beliau pindah jalan ke desa yang lain. Selama 40 tahun jalan kaki keliling Indonesia tidak pernah pakai sandal. Sampai akhir hidupnya, nggak pakai sandal. Tapi mujahadahnya itu jalan kaki keliling Indonesia 40 tahun. Itu pindahnya kampung, kalau udah terbangun satu masjid, baru pindah ke kampung yang lain. Itu Mbah Umar Syahid. Saya waktu beliau wafat umur 107 tahun. Waktu umurnya 103 tahun, 104 tahun, 105 tahun, saya nanya sama beliau, Mbah, wirid jenengan nopo? Di antara wiridnya itu apa? Saya penasaran. Karena umur segitu, saya pernah ceramah di Pacitan jam 1 malam dulu ya. Dulu jam 1 malam, beliau itu duduk di samping saya lihat tidur. Berapa bulan kemudian saya ke Pacitan, sowan ke rumah beliau. Apa kalimatnya beliau? Ceramahmu pas neng alon-alon kaya apik. Ceramahmu pas neng alon-alon kaya apik. Disebutkan, diceritakan ceramah saya 3 bulan yang lalu, padahal beliau tidur di samping saya. Sementara saya yang ceramah udah lupa ceramah saya. Ingetannya luar biasa, sehat badannya, nggak pernah pakai sandal. Diundang zaman dulu sama presiden untuk ke istana di masa hidup beliau kan masih zaman presiden yang terdahulu, bukan di masanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sekarang ya, Mbah Umar sudah sedo saat itu. Nah ini waktu presiden yang terdahulu, mulai zamannya Pak Harto dan seterusnya, beliau sebagai ulama kadang diundang ke istana negara untuk suruh dungo. Nah itu naik pesawat. Itu satu-satunya orang yang naik pesawat nggak pakai sandal ya Mbah Umar. Masuk bandara nggak pakai sandal, pakai tungketnya itu ya Mbah Umar Syahid rahimahullah. Saya nanya, Mbah, wirid jenengan nopo? Wakeh. Salah satunya apa itu? Majmu'. Tahu Majmu', kitab Majmu' yang kecil itu? Majmu' Syarif, tahu kan? Nah, itu seluruh isinya Majmu' Syarif itu dibaca, dan amalan yang ada di situ diamalkan semua tiap hari. Termasuk di Majmu' Syarif itu ada baca Yasin 41 kali kalau hajat mau kabul. Mbah Umar itu kalau habis Isya duduk sebentar baca Yasin 41 kali. Kalau belum selesai tidak pindah. Itu tiap hari. Jalla konono. Ya jadinya Mbah Umar Syahid. Ya. Gak golek rezeki, dioyak-oyak rezeki karena dunia gak ada di hatinya. Punya duit sama kertas tuh podo wae. Kalau kita kan kertas merah sama biru udah beda arti. Betul ya? Dikasih suami merah 5 sama hijau 10, pilih mana?
Merah 5. Kalau suaminya ngasih uang 2.000-an gitu ya, 10. Tiap ngasih uang 2.000-an 10. Istrinya bilang apa? Terima kasih atau rodok maidu? Oh maidu, nggak pakai rodok lagi ya? Maidu. Tapi kalau merah 200 lembar, kira-kira gimana? I love you sayang. Senangnya luar biasa. Wajar kita masih bedakan warna. Kalau Mbak Umar nggak pernah bedakan duit baik kertas sama dengan sama. Delok duit, delok kertas. Delok kertas, ya kertas. Nggak ada di hatinya dunia. Datang seorang ibu-ibu ke rumah beliau nangis. Mbak, tolong didoakan. Kenapa? Sapi saya ini berangkat, sapinya nyampe, duitnya nggak sampai. Ditipu sama orang saya. Sapinya sampai dikirim, tapi duitnya nggak dibayar sampai sekarang. Hampir 100 juta Mbak itu totalnya Mbak. Tolong doakan Mbak, saya tertipu orang ini. Jawabannya Mbak Umar, alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah. Lah yang curhat ya rada kaget. Lah ditipu kelangan puluhan yuta kok suruh syukur. Tok syukur pripun, Mbak? Nangisnya mandek seketika. Kaget soalnya. Gak jadi nangis. Maka saat itulah Mbak Umar bilang, ya syukur, alhamdulillah kamu itu dijadikan orang yang tertipu, bukan dijadikan seperti dia yang penipu. Berarti awakmu wong apik, dhek sing elek, kowe sing apik. Syukur, alhamdulillah dadi wong apik. Masya Allah. Nasihat model begini ini masih ada enggak sekarang ini? Langka, betul kan ya? Yang ada melu itu, wah gendeng kae, dang kae, sopo kae. Ya kita ini ikut maido yang nipu ya, ikut mencaci maki yang nipu, nggak menyolusikan hati. Tapi kalau para kiai, masya Allah, hatinya disolusikan. Syukur dulu nih, kamu lagi ditunjukkan sama Allah. Kalau kamu orang baik, dengan melihat dia itu orang yang jelek, orang yang menipu, yang nggak iman sama Allah dengan baik, imannya lagi anjlok. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Kuat amalannya, kuat Mbak Umar. Nah sekarang kita mampu ndak amal soleh, solawat yang gampang saja. Mulai dari pagi solawat 10, sore solawat 10. Kemudian mulai dari kalau duduk baca solawat, kalau bangun baca solawat. Mulai dari kalau doa awali dengan solawat, tutup dengan solawat. Mulai kalau mau melakukan yang baik, disolawatin dulu. Insya Allah kabul. Ya termasuk diantaranya kalau kita itu pengen hajat. Ini saya praktek udah sering. Sholawat al-nazi. Kalau belum mampu tawasuli dengan sholawat. Ya Allah, saya pengen rumah itu. Potretan rumahnya cepret. Ya, terus di print, taruh di kamar. Tiap hari baca sholawat, niat tawasul dengan sholawat, pengen punya rumah seperti itu. Sholawat terus. Nanti insya Allah dapat rezeki entah dari mana bisa beli rumah seperti itu. Ya, tapi ya tenanan nyolawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sama Kanjeng Nabi itu lu mintakan sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama melihat rumahnya tadi. Mungkin sebagian orang akan ngomong, masa sholawat buat cari duit? Ya lebih baik cari duit dengan baca sholawat daripada cari duit dengan nipu orang. Betul. Baca sholawat itu tawasul dengan amal soleh. Siapa yang melarang orang tawasul dengan amal soleh? Lawang itu yang di gua kekurung saja. Itu pakai amal soleh buat minggirno batu kok. Buat nyingkirno batu kok pakai amal soleh. Iya, bukan pakai dorong mendorong, suruh menyuruh, gak katrol. Tapi pakai apa? Pakai amal soleh biar batunya tersingkir. Nah kalau kita pengen semua hambatan kita tersingkir, pakai amal soleh namanya sholawat. Siap nambah sholawat? Siap istiqomah sholawat? Siap ngamalkan amalan simbah, cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah? Nah itu prokes namanya. Zaman no namanya prokes, protokol kesehatan. Itu zaman dulu namanya buang sawah neda dalan. Terima kasih, udah 1 jam saya bicara. Betul Mas Eto? 2000 yang nonton 2000 tuh. Oh, jamaah YouTube lebih banyak saudara-saudara. Yang nonton 2000, nanti insya Allah ditonton orang banyak lagi. Pemirsa dimanapun antum berada, apa yang saya sampaikan tadi tolong diambil satu saja, nggak usah banyak-banyak diamalkan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak diamalkan. Yang hadir masing-masing ambil satu, diamalkan. Penutup pesan saya buat diri saya dan antum semua. Hidup ini sebentar. Dan kemarin udah dicontohkan dengan COVID yang menggila itu, banyak yang wafat karena COVID. Betul ya? Banyak yang wafat, sebentar orang meninggal. Seharusnya kita sadar hidup itu cuma sebentar.
Jadi ya siapkan untuk pindah ke sana. Dan tidak ada persiapan yang lebih baik kecuali amal soleh. Saya titip pesan satu saja. Satu, tidak banyak-banyak. Tulung, senengno bapak ibumu. Senangkan orang tuamu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu jalan keselamatan yang paling besar. Menyenangkan orang tua. Yang hadir pengajian ini kalau membuat hati orang tuanya luka, ganjaran muntek kabeh. Entek. Bukan gak dapat tapi habis tekor. Kalau kita melukai hati orang tua, senengkan orang tuamu. Caranya senengkan orang tua gampang. Cium tangannya, cium keningnya. Masya Allah, sekarang suruh nyium kening orang tua saja kok beratnya luar biasa. Tapi nyium yang haram-haram kok ya semangat. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya sendiri, ibunya, ayahnya, cium keningnya. Saya dulu biasa mencium kening ayah saya dan ibu saya. Sekarang mau cium kening ayah saya udah nggak bisa karena udah pindah ke alam barzah. Mudah-mudahan ibu saya panjang umur, fitoleh, amin. Dan ibu antum semuanya. Nah kalau jenengan masih punya lengkap, nikmat atau no, cium kening orang tua itu diambung, dicium betul itu. Ya. Nah kalau yang sudah nggak punya orang tua, cari mertua. Karena mertua itu kan sama dengan orang tua. Cium keningnya, maka akan menjadi sesuatu di sisi Allah Ta'ala. Langsung Allah ridho. Kalau Allah ridho itu urusan kita akan beres semuanya. Dan seringkali kita banyak kena masalah gara-gara kita hubungan sama orang tua nggak beres. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, maka Allah akan bereskan urusanmu di dunia dan akhiratmu. Amin. Jazakumullah khairan. Semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan sedikit tapi tidak berarti sedikit doa. Ya, doa itu sekecil apapun dia banyak dan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabb kulli shay'in bi qudratika ala kulli shay'in ighfir lana kulla shay'in wa la tas'alna an shay'in wa la tuhasibna fi kulli shay'in wa atina kulla shay'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Ya Rabb, tolong jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, tolong catat kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami. Ya Allah, panjangkan usia ibu bapak kami. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan. Ya Allah, dalam ketaatan. Ya Allah, dalam keselamatan. Ya Allah, tolong tentramkan, bahagiakan, sehatkan orang tua kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jika orang tua kami telah berada di alam barzah sana, ya Rabb, tolong ampuni semua kesalahannya. Ya Allah, terima semua amal solehnya. Ya Allah, lipat gandakan pahalanya. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Ya Rabb, ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salihah ila yaumil qiyamah. Jadikan semua keturunan kami saleh salihah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan anak keturunan kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Jauhkan anak-anak kami dari petaka dunia dan petaka akhirat. Ya Rabb, dekatkan anak-anak kami dengan kami dunia hingga jannah. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua orang yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah,
yang kami sebut namanya maupun yang tidak kami sebut namanya, ya Allah. Tolong berikan apa yang kami minta di malam hari ini juga kepada mereka semua, ya Allah. Jadikan mereka semua mendapatkan kebaikan dari malam hari ini, ya Arhamar Rahimin. Kabulkan hajat mereka yang kau ridhoi, malutuf wal afiyah, wassalamu wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua yang hadir, ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya dunia akhirat, malutuf wal afiyah, wassahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Allahumma adfa'anna wa anhumul bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. على هدينا الفاتحة. Saya ijazahkan sholawat miftah. Amalkan biar dapat mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, sedikitnya satu hari dibaca 100 kali. Lebih banyak, lebih bagus. Yang penting istiqomah. Diambil angka yang istiqomah. Bunyi sholawatnya seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Ulang-ulangi terus seperti itu. Insya Allah nanti hafal dan bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan beliau ridho dan senang dengan kita semua. Yang kedua, saya ijazahkan zikir untuk rezeki yang diajarkan guru saya kepada saya. Baca zikir ini minimal setelah sholat baca sekali. Setelah sholat baca sekali. Atau kalau mau buka hal-hal yang berhubungan sama perdagangan, mau buka toko, mau buka dompet, ya, mau buka laci yang biasa buat nyimpen uang, ya, mau ambil uang di mesin ATM, kegiatan niaga, baca doa ini, Asmaul Husna, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Kalau mau digabung dengan doa Nabi SAW pelunas hutang akan lebih bagus. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Jazakumullah khairan. Semoga berkah manfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada tim sound system. Soundnya cakep banget. Ya, soundnya sangat bagus. Terima kasih banyak udah memudahkan saya untuk menyampaikan kajian. Mugi-mugi lemah teles Gusti Allah ingkang bales, lemah garing Gusti Allah ingkang paring. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Kalau kita simak dan resapi banyak ilmu yang beliau sampaikan dalam video ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Untuk sigot
atau lafadz salawat miftah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an menyatakan bahwa barang siapa membaca salawat ini secara istiqomah, maka insyaallah ia akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafadz atau sigot zikir rezeki, yaitu Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Ini dibaca ba'da sholat 1 kali, dan tiap buka dompet, laci, buka usaha atau buka warung yang ada kaitan dengan uang atau niaga, ini dianjurkan untuk dibaca. Dan bisa digabungkan dengan doa pelunas hutang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan hidup yang berkah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Segala hajat kabul, hutang lunas, serta semoga hidup kita menjadi hidup yang diridhoi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.